Oke lah. Saya hmm, mau nanya, ujiannya tanggal berapa ya kira-kira untuk ujian UT sendiri? 3 dan 10 Mei. 2 kali ya ujiannya. 10 Maret, Mei ya. 2 kali ujiannya ya? Iya ya, 2 kali ujiannya. Oh, hmm. Berarti orang mbak-mbak 2 kali dong ke Taipei-nya dong ya? Waduh, tiap 1 hari 3 mata kuliah bener ya. Kalau ekonomi mikronya ujiannya di hari apa? Oh, belum dikasih kabar ya. Hmm, mikro hari pertama. Wah, mudah-mudahan semuanya berhasil ya. Banyak belajar. Saya mulai nggak ya kelasnya ya? Soalnya yang datang cuma segini aja. Sebentar saya absen dulu ya, yang udah ada, yang udah hadir. Pak Ani, itu Dodo, Eviana, Juwita, Juwita Arum, Pertanian. Oke, Pak Kristiani. Oke, Ardianto, Lestari. Sebentar ya. Oke, Mbak Mas Firdaus, izin. Oke, eh oke, ntar Mbak Nova ya. Kalau hari eh, kalau kursusnya boleh, boleh juga datang ke Taichung. Ntar kita kumpul di sini. Ntar kita buat diskusi bareng-bareng. Oh jauh, Mbak Evriana rumahnya di mana Mbak? Highland. Oh, ntar diskusi jarak jauh aja. Wah, ada juga di Kaohsiung ya. Hmm, iya sih ya. Udah, nggak. Kaohsiung Mbak Juwita ya. Hmm, aku kemarin ke Taipei naik 4 jam. Waduh, jauh juga ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke deh, kita mulai aja ya kelasnya ya. Perjuangan, nggak apa-apa. Tetap semangat ya Mbak Ifriana. 8 jam pulang pergi. Waduh, semangat, semangat, semangat. Oke deh, mungkin teman-teman masih pada banyak yang capek, yang seharian kecapean, yang lagi kerja seharian. Tapi ya nggak apa-apa, tetap semangat ya. Karena ini 2 kelas kita yang terakhir sih, jadi semuanya harus semangat. Eh, apa ya? Sejauh ini sih kita sudah belajar 3 modul. Sekarang modul yang keempat, yaitu teori produksi dan biaya. Sebelum saya memulai nih,
Minggu lalu kan kita mempelajari tentang pelaku konsumen, yaitu teori permintaan individual. Jadi kita di situ lebih membahas mengenai bagaimana konsumen melakukan permintaan terhadap barang, bagaimana apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen itu dalam melakukan permintaan. Nah, saya mau tanya sama teman-teman, sebutkan 2 faktor yang paling berpengaruh di dalam konsumen melakukan permintaan terhadap suatu barang. Apa tuh? Minggu lalu yang saya jelasin tuh. 2 faktor utama. Ayo. Kebutuhan yang tak terbatas. Pendapatan dan kebutuhan. Ya, Mbak Nova benar 1 pendapatan. Mbak Ami benar pendapatan dan substitusi. Kemarin kok nggak salah Mbak Ami datang ya hari Minggu ya. Ya Mbak Ami ya. Ya, bener banget. Ya, yang paling cantik Mbak Ami. Naik 8 jam perjalanan. Aduh, ya nggak apa-apa, semangat ya Mbak. Ya, bener banget yang dikatakan Mbak Ami. 2 efek yang paling mempengaruhi terhadap permintaan itu, konsumen melakukan permintaan terhadap suatu barang, yaitu efek pendapatan dan substitusi. Pendapatan dari berapa jumlah pendapatan atau jumlah pengeluaran yang dilakukan konsumen dalam pembelian barang. Terus yang kedua substitusi yaitu barang pengganti. Ada berapa banyak barang pengganti untuk mengganti barang yang kita butuhkan tersebut. Jadi 2 itu adalah faktor yang paling menentukan di dalam teori permintaan individual. Nah, di modul yang keempat ini kita membahas teori produksi dan biaya. Jadi apa nih perbedaan antara, saya mau nanya nih sama teman-teman, perbedaan dari teori permintaan individual dengan teori produksi dan biaya. Apa nih perbedaan dari 2 teori ini? Yang bisa jawab nih. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Apa perbedaan modul yang lalu dengan modul yang sekarang? Ayo, saya tunggu. Iya, saya tunggu. Apa perbedaan antara modul yang minggu lalu teori permintaan individual dengan teori produksi dan biaya? Ada yang bisa jelasin nggak perbedaannya? Ayo, siapa yang bisa ngejawab nih perbedaan yang kedua ini? Saya tunggu. Minggu lalu kan kita udah bahas efek pendapatan. Oke nih, ada yang bisa jawab nggak? Mbak Ami bilang di sini kalau teori permintaan itu membahas teori permintaan barang output. Sedangkan modul 4 membahas tentang hubungan input dan output barang. Oke, benar, bisa juga dikatakan gitu, membahas tentang output, terus input dan output barang. Ya, kurang lebih seperti ini. Untuk lebih rincinya, untuk lebih rinci mengenai penjelasan yang Mbak Ami katakan seperti ini. Kalau di modul 3 kan kita membahas mengenai, kan lagi-lagi nih saya ulangi, ekonomi mikro itu kan membahas 2 rumah tangga kan, rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Jadi di modul 3 kemarin kita itu kan lebih membahas tentang konsumsi, yaitu permintaan individual konsumen. Nah, untuk yang modul 4 ini kita lebih membahas mengenai si rumah tangga satu lagi, yaitu rumah tangga produksi. Jadi di sini kita lebih membahas bagaimana sih faktor-faktor yang paling penting, faktor-faktor yang paling mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan melakukan
produksi. Jadi di modul keempat kita lebih membahas kepada perusahaannya. Kalau minggu lalu kita lebih bahas kepada konsumennya. Seperti itu. Oke ya. Itulah perbedaannya antara minggu lalu dan minggu sekarang. Nah, kemudian di waktu pertama kali kita pertemuan, kita kan ada ngejelasin, saya ada yang jelasin nih, ada metode input dan metode output. Input, kemudian proses, kemudian output. Nah, coba nih, apa nih yang termasuk input dan apa nih yang termasuk output? Ada nggak bisa jelasin sama saya pertemuan kita pertama kali di modul 1? Apa itu input, apa itu output? Ya, saya tunggu apa tuh yang perbedaan antara input dan output. Dan kalau ada yang mau jelasin juga apa hubungannya terhadap modul 4 ini, seperti itu. Oh ya, teman-teman juga boleh menghubungi teman-teman yang lain ya. Soalnya saya juga pengen ngasih tahu di malam ini, mungkin nanti di akhir pertemuan saya bakal ngejelasin apa sih tugas kedua teman-teman. Terus saya juga mau umumin siapa teman-teman yang tugas pertamanya yang paling bagus itu siapa. Terus yang untuk kuis yang hari Minggu itu saya juga mau jelasin, mau ngasih tahu yang paling bagus itu siapa. Jadi teman-teman tolong diajak ya, teman-teman yang belum datang, yang misalnya telat, uh, kalau bisa tuh di hari ini, walaupun telat, tapi minimal masih ada lah sampai di akhir dari pelajaran ini. Jadi saya mau jelasin apa tugas yang kedua. Banyak itu yang ditanya, apa Bu tugas yang kedua? Jadi saya mau jelasin, tapi nanti di akhir aja. Kalau saya jelasin sekarang kan belum semuanya yang datang. Jadi kita tunggu. Oke, di sini Mbak Ami bilang, input itu misalnya tenaga kerja, eh, output itu misalnya eh, barang dan eh, barang produksi. Terus Mas Eko Widodo mengatakan input itu adalah bahan baku, output itu barang jadi. Benar. Output memproduksi, input diproduksi. Benar, Mbak Juwita. Makasih ya Mbak Juwita. Untuk Mbak Suyati, bahasnya modul berapa? Modul 4 ya Mbak Suyati. Oke, dari yang Mbak katakan yang bertiga nih, sama Mas katakan bertiga benar banget. Input itu adalah bahan baku, eh, yang terus output itu adalah bahan input yang sudah diproses, yaitu barang jadi. Tapi bisa jadi output itu menjadi barang input. Input misalnya seperti ini padi yang padi itu kan misalnya barang inputnya kemudian diproses menjadi beras, tapi beras ini kan hasil dari produksi padinya. Tapi bisa suatu saat beras itu kan berubah jadi nasi, beras itu berubah jadi input seperti itu. Jadi itu ada arus timbal balik seperti itu. Ya nggak apa-apa Mbak Fani. Makasih buat semuanya, benar banget teman-teman katakan. Terus di sini apa sih sebenarnya hubungan antara output dan input itu terhadap modul 4 itu seperti itu. Jadi input dan output itu kan bagian dari perusahaan melakukan produksi. Suatu perusahaan melakukan produksi, maka dia membutuhkan input-input yang di dalam input itu banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, itulah sangat erat hubungannya terhadap modul 4 ini. Terus sebelumnya kita lanjut dulu, kita cari tahu dulu tuh pengertian periode produksi dan biaya. Teori produksi itu yang dikatakan di buku. Teori produksi adalah hubungan antara kuantitas input, kayak tadi saya katakan, dan output, atau hubungan antara kuantitas produk dan faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi. Jadi di teori produksi itu ada input dan output, dan adanya
jumlah produk atau kuantitas produk, dan faktor-faktor produksi yang mempengaruhi bagaimana proses produksi tersebut. Yang dapat dikatakan Q sama dengan F. F itu adalah faktor, faktornya K, L, T, dan N. Di mana Q itu kuantitasnya, F itu faktornya faktor kapital, faktor tenaga kerja, faktor teknologi, dan tanah. Jadi ini untuk menghasilkan suatu produksi banyak faktor-faktor produksinya. Faktor produksi ini ya salah satunya adalah 4 ini. Masih banyak lagi sebenarnya faktor produksi. Tapi yang kita jelaskan mungkin yang lebih kepada yang 4 ini yaitu kapital, tenaga kerja, teknologi, dan tanah. Karena yang 4 ini adalah unsur yang paling penting bagaimana suatu perusahaan menjalankan produksi. Oke, selanjutnya. Di dalam teori produksi, di dalam suatu memproduksi barang, banyak biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses output tersebut. Salah satunya itu yaitu uh, biaya ekonomis. Tapi sebelum saya menjelaskan biaya ekonomis nih, saya mau bertanya nih, apa nih pengertian dari biaya menurut teman-teman nih? Pengertian dari biaya itu apa sih sebenarnya? Pengertian dari biaya? Biaya dalam proses produksi ya. Ada nih yang misalnya, benar Mbak Ami. Mbak Ami benar banget, pengeluaran yang harus dilakukan untuk proses produksi. Ya, jawaban Mbak Ami ini benar banget. Mbak Nova juga bagus jawabannya, beban yang ditanggung guna kelancaran produksi. Ya, jadi dikatakan di sini pengeluaran yang dilakukan terus beban. Berarti kalau ada dia beban dan pengeluaran, berarti suatu perusahaan itu harus melakukan pengorbanan untuk uh, kelancaran proses produksi itu. Benar Mbak Juta, pengeluaran. Jadi saya mau katakan di sini untuk melengkapinya itu, biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku. Jadi, biaya produksi ini bisa dikatakan yaitu dalam satuan uang. Besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan produksi. Terus di sini jelaskan ada bagian dari yang pertama itu eh, biaya biaya ekonomis. Bentar ya. Yang di halaman 44 dia ngejelasin dulu sebelum kita melanjutkan apa sih jenis-jenis dari biaya yang dikeluarkan perusahaan, kita ketahui dulu. Ada satu biaya yang paling paling penting, paling berpengaruh terhadap proses produksi, yaitu biaya ekonomis. Biaya ekonomis adalah besarnya pengorbanan atas barang alternatif yang hilang tak bisa diproduksi. Terus yang kedua, disebut juga biaya ekonomis itu yaitu biaya oportunitas. Terus artian yang ketiga dari biaya ekonomis yang merupakan bagian dari proses produksi yaitu pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan oleh perusahaan kepada para pemilik faktor produksi. Jadi di sini biaya ekonomis ini lebih dihubungkan terhadap bagaimana input dan output atau fungsi dari produksi. Dan di buku dikatakan seperti ini. Konsep biaya ekonomis timbul karena sumber daya adalah langka dan terbatas kuantitasnya, dan sumber daya mempunyai penggunaan alternatif. Jadi, untuk mengatasi keterbatasan dari sumber daya itu dilakukanlah biaya ekonomis untuk yang namanya melengkapi proses produksi tersebut. Terus dikatakan di sini juga bentar ya. Dari contoh dari biaya
ekonomis itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya itu pengeluaran kas seperti membeli tenaga kerja atau menyewa tenaga kerja, membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, bahan bakar, jasa transportasi, listrik, terus biaya manajer, itulah yang termasuk dalam biaya-biaya ekonomis. Namun, ada dua jenis biaya ekonomis, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Nih, saya mau tanya sama teman, apa nih yang dimaksud dengan biaya eksplisit dan biaya implisit? Apa perbedaan antara biaya eksplisit dan biaya implisit? Ada ya? Bisa, kok PPT-nya tiba-tiba hilang ya? Iya, PPT-nya kok nggak kelihatan ya? Ini saya sudah upload lagi. Nih, apa nih perbedaan antara biaya eksplisit dan biaya implisit? Ada yang bisa jelasin sama saya nggak? Apa perbedaan dari biaya eksplisit dan biaya implisit? Mungkin teman-teman juga belajar ini di pengantar akuntansi ya. Pengantar akuntansi sepertinya juga mempelajari biaya-biaya ini. Bener nggak? Di akuntansi belajar biaya-biaya seperti ini enggak? Halo? Semuanya masih pada bangun kan? Kata Mbak Ami, biaya eksplisit itu digunakan untuk membeli bahan baku atau bahan produksi, sedangkan biaya implisit itu adalah biaya faktor produksinya milik sendiri. Oh, bagus. Iya benar, benar banget Mbak Ami. Benar yang Mbak Ami bilang. Ada yang mau nambahin nggak? Atau memberikan contoh? Biaya Mas Eko bilang biaya keluar sama biaya masuk. Enggak sih, dua-duanya sama-sama biaya keluar sih, Mas. Mbak Nova bilang seperti ini. Biaya implisit yaitu biaya faktor produksi milik sendiri. Sedangkan biaya eksplisit yaitu pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan perusahaan. Oke, benar. Benar yang hampir sama ya dengan Mbak Ami katakan ya. Ada lagi yang mau nambahin nih? Perbedaan antara biaya eksplisit dan biaya implisit. Ada yang implisit tidak secara langsung, eksplisit diajukan secara langsung. Oke. Terus Mbak Evriana bilang ini, biaya eksplisit, biaya untuk menyewa atau membeli tenaga kerja. Kalau implisit, pembayarannya yang diterima oleh perusahaan. Oke, kurang lebih sama ya yang dikatakan Mbak-mbak ini. Tapi saya ingin memberikan pendapat saya sendiri ya, mengenai mungkin ini agak berbeda dari buku, tapi untuk lebih teman-teman ketahuin, karena juga saya pernah juga mempelajari ini juga, saya mau ngasih tahu sebenarnya perbedaan yang paling paling penting dari biaya eksplisit dan biaya implisit itu adalah biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik. Biaya yang terlihat secara fisik, yaitu berupa uang. Seperti yang Mbak katakan, untuk membeli tenaga kerja, untuk membayar listrik, segala macam, itu adalah biaya eksplisit. Artinya dia berbentuk secara fisik, berbentuk secara real. Sedangkan biaya implisit menurut saya adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung. Apa ada nggak teman-teman yang bisa memberikan contoh perbedaan antara biaya implisit itu, biaya yang tidak terlihat secara langsung? Ada nggak yang bisa ngejelasin satu contoh nyata yaitu biaya implisit itu seperti apa?
Biaya eksplisit berupa uang, ya, listrik, gaji, pembelian bahan baku, untuk transportasi, pembayaran transportasi. Tapi gaji karyawan itu biaya eksplisit. Tadi kan biaya eksplisit kan terlihat secara fisik. Yang tidak terlihat secara fisik lah. Oke, saya kasih tahu ya. Yang termasuk biaya yang tidak terlihat secara langsung, menurut saya itu seperti penyusutan barang modal. Artinya kan, penyusutan barang modal ini bisa dikatakan misalnya ya, terhadap mesin-mesin faktor produksi. Jadi kan mesin-mesin ini kan nilainya itu tidak sama dari tahun ke tahun. Setiap tahunnya barang-barang eh, yang mesin-mesin yang dipakai untuk proses produksi itu kan melakukan penyusutan. Begitu juga dengan bangunan. Bangunan kan itu nggak selamanya bangunan itu sampai 10 tahun lagi. Atau berapa tahun itu lagi, itu kan melakukan penyusutan. Nah, mungkin di pengantar akuntansi teman-teman belajar mengenai biaya penyusutan kali ya. Nah, jadi menurut saya biaya implisit itu adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung dan contoh nyata itu adalah penyusutan. Penyusutan itu biaya loh termasuk. Oke ya Mbak Ami, oke ya semuanya, nggak cuma Mbak Ami aja. Saya keingat terus nih sama Mbak Ami. Oke, baiklah. Sampai di sini ya nggak apa-apa Mbak Widya. Ntar eh, dilihat aja di rekamannya ya. Baiklah. Selanjutnya di sini ada di dalam biaya-biaya ini suatu perusahaan kan misalnya kita nih dalam melakukan usaha pasti kita mengharapkan yang namanya keuntungan ekonomi. Misalnya mbak nih pengen suatu hari punya bisnis seperti itu. Mbak-mbak itu dalam membuka bisnis itu harus mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi eh, keuntungan Mbak itu dalam melakukan proses wirausaha seperti itu. Di buku jelaskan seperti ini. Keuntungan ekonomi sama dengan pendapatan dikurang biaya eksplisit, implisit, dan keuntungan normal. Jadi, dalam keuntungan ekonomi itu kita harus mengetahui berapa sebenarnya pendapatan kita, atau pendapatan ini bisa dikatakan modal. Kemudian modal dikurangin biaya eksplisit atau implisit yang saya katakan tadi, plus keuntungan normal yang kita perkirakan di masa yang akan datang itu sebenarnya keuntungannya itu berapa. Nah, dari situlah kita mengetahui yang namanya keuntungan ekonomi. Nah, saya punya kasus nih. Eh, tahu nggak sih, saya baca-baca buku ini ya kemarin dan tiba-tiba saya mengingat nih, pernah saya waktu di semester waktu saya belajar ekonomi, saya teringat dengan pernyataan dosen saya nih, sekaligus pertanyaan. Tahu nggak sih, mungkin ini saya mau lemparkan pertanyaan ini sama teman-teman nih. Kenapa sih sebenarnya petani-petani Indonesia itu hidup dalam kemiskinan ataupun di dalam benak kita di Indonesia itu kan petani itu dalam golongan yang tidak terlalu kaya kan. Artinya masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang hidup dengan pas-pasan. Saya ingin bertanya sama teman-teman, tapi berhubungan dengan keuntungan ekonomi ini. Kenapa sih sebenarnya petani-petani Indonesia itu sebenarnya hidup dalam kemiskinan? Ada nggak yang bisa ngejelasin sama saya, kenapa petani Indonesia itu hidup dalam kemiskinan? Ada nggak? Mas Eko bilang, biaya produksi lebih mahal daripada harga jual. Bisa dikatakan seperti itu. Itu dari sisi setelah dia panen ya, biaya produksinya. Ada nggak yang bisa jelasin lagi kenapa petani-petani Indonesia itu uh, uh, apa jauh hidup dalam kemiskinan? Pendapatan lebih rendah daripada pengeluaran. Ya, bisa juga benar. Karena adanya monopoli dagang. Wah, ini udah universal banget nih. Jawaban Mbak udah ngomong-ngomong monopoli nih.
Ada lagi nggak yang bisa menjawab saya? Kenapa Pak yang Mas Eko, Mbak Juwitan, Mbak Nova itu katakan semua benar banget? Ada nggak lagi yang bisa memberikan pendapatnya kenapa petani-petani Indonesia itu hidup dalam kemiskinan? Ya, hmm, ada nggak? Oke ya, saja biaya produksi lebih mahal daripada harga jual, benar. Seperti yang Mbak Mas Eko Widodo katakan ya. Ayo, siapa lagi yang mau jawab nih? Sebenarnya sih simpel sih jawabannya sih, menurut saya. Tapi ada yang mau ngejawab lagi nggak? Oke deh, saya kasih tahu ya. Kenapa sebenarnya ke petani Indonesia itu? eh ya Mbak Evriana, benar. Sebenarnya hal yang paling dasar kenapa petani Indonesia ini, petani Indonesia ini sebenarnya tidak pernah memperhitungkan yang namanya melakukan perhitungan terhadap biaya-biaya yang dia keluarkan untuk proses produksi. Jadi selama ini petani ini hanya mampu mengeluarkan, dia itu tidak berpikir sebenarnya bagaimana sih atau merincikan biaya-biaya apa sih yang dia keluarkan untuk menanam. Kebanyakan petani seperti ini. Dia menanam, misalnya dia mau menanam padi, dia membeli untuk pembelian pupuk sebanyak ini, untuk pembelian bibit sebanyak ini, untuk pembelian ini sebanyak ini. Hanya itu yang dia hitung dalam biaya-biaya untuk dia melakukan proses produksi. Tapi satu hal yang nggak pernah diperhitungkan petani dalam melakukan penanaman, dia nggak pernah menghitung berapa sih gaji yang dia keluarkan atau gaji yang dia dapat dalam proses penanamannya ini. Bisa nggak teman-teman mengerti maksud yang saya katakan? Jadi kebanyakan petani ini nggak pernah memikirkan keringat yang mereka keluarkan untuk melakukan proses penanaman. Dia hanya memikirkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menanam. Jadi seandainya lah seorang petani, seandainya teman-teman pengen punya usaha di akan datang, di pengen punya usaha, yang harus teman-teman pikirkan itu biaya-biaya yang teman-teman keluarkan plus gaji yang teman harapkan untuk dalam proses produksi itu. Nah, setelah teman-teman mengkalkulasikan berapa biaya variabelnya, biaya ininya, biaya itunya, dan teman-teman memperkirakan berapa gaji yang saya dapatkan dalam proses produksi ini. Nah, disitulah teman-teman bisa mendapatkan keuntungannya. Seperti itu. Kebanyakan petani kan nggak pernah menghitung loh gaji yang dia dapatkan dari misalnya dia menanam padi. Dia hanya menghitung berapa pengeluaran-pengeluarannya. Jadi kalau dihitung-hitung dia nggak pernah bakalan untung seperti itu. Dan akhirnya makanya mereka itu hidup pas-pasan ya seperti itu. Kalau dia memperincikan berapa biaya-biaya pengeluaran yang dia keluarkan, maka dia dapat memprediksi dan mengekspektasikan ke depan bakalan apa yang terjadi, bakalan apa yang dia dapatkan. Jadi kalau kita dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan proses produksi, proses suatu barang, maka itu penting banget kita belajar yang namanya keuangan. Itu penting banget yang namanya pengantar akuntansi. Jadi kita bisa mempelajari bagaimana sih sebenarnya biaya-biaya yang kita keluarkan untuk proses produksi itu. Karena yang namanya dengan kita mengetahui betul-betul rinci mengenai biaya-biaya yang kita keluarkan, maka kita bisa dapat mengetahui berapa sih keuntungan dari pencapaian kita. Jikalau keuntungannya sedikit, kita bisa mengatur strategi ke depan. Jikalau sudah kita melakukan strategi, tapi keuntungan tetap seperti itu, kita dapat istilahnya menukar kembali wirausaha itu. Jangan berikan semua modal kita, jangan berikan semua uang kita sampai sehabis-habisnya, padahal nggak menghasilkan apa-apa. Itu saran saya satu hal sama teman-teman, jikalau teman-teman pengen punya wirausaha, carilah wirausaha yang benar-benar dia yang mempunyai, ini ya, mungkin ini nggak berhubungan dengan ini ya, tapi menurut saya nih, buat teman-teman yang pengen punya usaha, pasti teman-teman nih banyak banget ya udah ngumpulin modal, terus balik ke Indo punya usaha.
Carilah usaha yang benar-benar yang teman-teman sukai dan punya ekspektasi ke depan, dan teman-teman tahu bagaimana mengatur strategi itu dan hitung biaya-biaya yang bakalan teman-teman keluarin. Jadi teman-teman harus dari sekarang itu mengekspektasikan sebenarnya biaya-biaya apa sih yang bakal teman-teman keluarin untuk kedepannya. Seperti itu. Oke, iya sih, karena kebanyakan petani kurang pengetahuan, Bu. Bener. Makanya, oleh sebab itu sih, sebenarnya kan kalau sekarang itu dibilang kurang pengetahuan, menurut saya sih, itulah pentingnya sih. Sekarang sih, kita nggak bisa memaksakan sih petani itu benar-benar pintar. Tapi minimal dari kita sendiri harus mencari informasi loh. Jangan yang namanya kita hanya sebagai penonton. Artinya kita hanya mau diberi, tapi tidak hanya mau yang namanya gimana ya? Kita hanya mau mengharapkan lah seperti itu. Mengharapkan orang lain memberikan informasi kepada kita. Dari kita sendiri dong mau mendapatkan informasi itu. Itulah salah satu dari kekurangan orang Indonesia. Orang Indonesia itu selalu mempunyai alasan untuk tidak maju. Yang seperti kurang pengetahuan, kurangnya ini, kurangnya itu. Dicari dong, jangan dinikmatikan seperti itu. Tapi itulah, ya memang ya itu perlunya kesadaran kepada kita masing-masing sih. Oke teman-teman, ntar nanti kalau misalnya pulang ke kampung halamannya masing-masing, dibagikan kepada masyarakat sekitar yang belum mengerti sama sekali tentang itulah pentingnya kita cari pengalaman ke sini. Untuk bisa membagikannya itu nanti, misalnya kalau kita pulang kampung, kita bisa membagikan pengalaman kita ataupun ilmu-ilmu pengetahuan kita terhadap sekitar kita. Kan menjadi sumber berkat bagi orang lain juga. Oke. Sebelumnya saya mau lanjut ke kegiatan belajar kedua. Ada nggak yang mau bertanya tentang saya nih? Ya, tentang saya. Tentang kegiatan belajar satu ini nih. Maaf, ada yang mau bertanya nggak sejauh ini? Ada yang mau bertanya nggak? Saya minta maaf. Lanjut, Bu. Gimana? Lanjut, Bu. Oke ya. Sampai di sini udah mengerti ya biaya-biaya itu sendiri, bagaimana keuntungan ekonomi. Simple lah, ini masih dasar-dasar. Perjalanannya masih panjang, bener Mbak Efriana. Ini baru slide 6. Kita punya 33 slide, bener-bener. Untuk ini, untuk di modul 4 ini, aduh kita bener-bener ngedalamin yang namanya perusahaan. Dan teman-teman saya harapkan ke depannya kan mau jadi wirausahawan nih. Jadi untuk menjadi wirausahawan itu entrepreneurship, teman-teman harus mengetahui dulu bagaimana proses produksi di suatu barang supaya entar jadi entrepreneur bukan entrepreneur skala kecil tapi entrepreneur skala besar. Karena apa? Karena sudah mengerti dasar-dasar dari proses produksi itu. Amin. Nah, yang pertama itu di dalam suatu proses produksi, dalam teori proses produksi ada saya minta maaf nih, saya salah nulis nih, masuknya di sini ini bukan panjang ya, tapi biaya jangka pendek. Saya minta maaf ya. Jadi di dalam teori produksi ini ada dua jenis biaya yang dikeluarkan. Yang namanya kita melakukan produksi butuh biaya lah, iya kan? Nggak mungkin nggak butuh biaya. Nah, di dalam biaya itu ada dua biaya, yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Nah, saya mau jelasin yang pertama. Apa sih yang termasuk dalam biaya jangka pendek? Nah, di sini di dalam biaya jangka pendek dijelaskan di buku, di dalam biaya jangka pendek menunjukkan kondisi di mana produsen mengubah kuantitas output yang diproduksi dengan mengubah kuantitas output yang digunakan sementara satu atau lebih output dipegang konstan tak berubah. Oke.
Yang lebih sederhananya itu di dalam biaya jangka pendek ini terdapat hukum penambahan hasil yang semakin berkurang, yaitu bunyinya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang, yaitu bila suatu faktor produksi atau input terus ditambah, sedangkan faktor-faktor produksi lain dianggap konstan atau tetap, maka output yang dihasilkan terus bertambah. Tetapi lewat titik tertentu, tambahan output akan semakin berkurang. Ini semakin berkurang. Nih, ada nggak yang bisa menyederhanakan apa sih yang dimaksud dalam hukum penambahan hasil yang semakin berkurang ini? Yang lebih dari kata-kata sederhananya deh, menurut teman-teman. Apa sih kata-kata sederhana dari hukum penambahan hasil yang semakin berkurang ini? Ada nggak menyederhanakannya? Di sini dia katakan ada faktor input ditambah, sedangkan faktor produksi lain tetap, maka output ditambah. Namun ada di suatu titik dia outputnya semakin berkurang. Apa nih? Contohnya apa kata-kata sederhana? Ada yang bisa apa nggak jelasin dari hukum penambahan hasil yang semakin berkurang ini nggak? Ada yang bisa ngejawab? Apa yang lebih sederhananya nih? Bila hukum penambahan hasil yang semakin berkurang nih. Oke deh. Nggak ada yang bisa jawab nih. Bentar, oke. Saya tunggu. Teman-teman juga yang lain nunggu ya, sabar ya. Oke, saya tunggu. Kenapa nih dia dikatakan di sini dia jangka pendek? Ayo. Ayo. Hmm, Mbak Juwita, benar nih. Dengan suatu titik tertentu, maka titik tertentu menambahkan faktor produksi tidak lagi memberikan penambahan hasil produksi yang seimbang, yang sebanding. Benar, Mbak. Benar ya, ini dikatakan Mbak Juwita. Terus Mbak Ami bilang, misalkan sebuah ladang yang ditanami jagung, maka untuk merawatnya bisa diperbanyak tenaga buruh bukan satu orang, boleh bisa sampai 5 orang atau lebih. Padahal pada saat itu juga hasil jagung akan sama yaitu satu ladang jagung. Namun pada saat yang lain kemungkinan juga hasil jagungnya akan berkurang karena keadaan alam atau hama yang menyerang. Bisa jadi di sini
ada dua pengertian ya yang dijelaskan Mbak Juwita sama Mbak Ami. Jadi Mbak Juwita ini menjelaskan tambahan output semakin berkurang karena yaitu hasil produksinya itu melakukan yang namanya hasil produksi awal dengan hasil produksi setelah panen saya. Kita melakukan 3 panen. Panen pertama hasilnya dengan panen kedua mungkin dengan kedua kan mungkin berbeda. Dengan apalagi yang ketiga. Jadi ada dia pengurangan panen seperti pengurangan output atau pengurangan hasil yang berkurang karena di panen pertama dia sudah banyak. Kayak saya kasih contohnya kayak ladang jagung yang dikatakan Mbak Ani. Pada saat kita menanam jagung, pada saat panen pertama, pasti jagung itu kan dihasilkan banyak banget. Tapi bagaimana dengan hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat? Maka hasilnya itu tidak sebanyak dari hari yang pertama seperti itu. Jadi ada dia pengurangan output dari hari ke hari atau hasil hasil yang didapatkan seperti itu. Terus yang di pengertian yang itu pengertian dari Mbak Juwita katakan, iya nggak? Benar nggak yang saya katakan ini Mbak Juwita? Tidak lagi memberikan penambahan hasil produksi yang sebanding. Benar nggak menurut pengertian yang saya katakan Mbak Juwita? Oke, sebelum Mbak Juwita menjawab, Mbak Ami juga menjelaskan di sini ada dua. Pengurangan hasil output itu karena adanya faktor-faktor lain yang mengakibatkan terjadinya pengurangan output, misalnya kayak ladang jagung. Dia melakukan pengurangan, dia hasilnya itu berkurang karena keadaan hama, keadaan alam atau hama yang menyerang. Jadi output yang outputnya berkurang. Padahal sementara faktor input dan output terus ditambah. Jadi benar banget dari dua ini dari jawaban Mbak Juwita dan Mbak Ami bisa dikatakan benar. Yang pertama karena hasil produksinya tak sebanding, yang kedua karena dia itu adanya faktor-faktor lain atau penghambat berkurangnya tambahan output atau hasil dari output itu sendiri. Padahal faktor produksi input terus ditambah, misalnya untuk memanen kita menambah dari hari ke hari itu hari ini dua orang, besoknya 3 orang, besoknya 4 orang. Hasilnya oke, tapi lama kelamaan pasti hasilnya itu berkurang. Ada satu titik dia hasilnya itu berkurang. Itulah bunyi dari hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Terus di dalam produksi jangka pendek itu ada dia berbagai jenis biaya-biaya yang dikeluarkan. Yaitu yang pertama itu adalah produk marginal, yaitu di buku dikatakan produk marginal merupakan tambahan output atau produk total akibat dipekerjakannya tambahan satu satuan tenaga kerja atau tambahan satu produksi variabel, yaitu disebut dengan produk marginal. Berarti di marginal ini ada dia tambahan output dari semula, misalnya itu tambahan tenaga kerja untuk demi memperlancar proses produksi. Itulah dikatakan dengan produk marginal. Sedangkan produk rata-rata per tenaga kerja dapat dihitung dengan membagi produk total dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi. Jadi, misalnya produk total gini adalah berapa ekspektasi kita dalam melakukan suatu proses produksi, misalnya 300 orang. Dalam 300 orang ini, kita harus memperkirakannya ya. Terus dalam 300 orang ini kita juga harus mengetahui berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan. Nah, dari situ dari jumlah tenaga kerja dengan produk total dibagi dengan jumlah tenaga kerja, itulah yang dimaksud dengan produk rata-rata per tenaga kerja atau rata-rata berapa banyak jumlah produk yang dihasilkan per tenaga kerja. Itulah yang dimaksud dengan produk rata-rata per tenaga kerja. Terus produk jangka panjang ya. Sebentar ya.
Oh, maaf saya salah nulis nih. Produk rata-rata, ini produk rata-rata per tenaga kerja dapat dihitung dengan AP per TP per L dan MP per TP buka kurung T dikurang TP buka kurung T dikurang 1. Yang dimaksud dengan AP yaitu produk rata-rata. Eh, produk rata-rata. Terus TP itu adalah produk totalnya. Terus MP itu adalah produk marginal. T itu adalah tingkat penggunaan tenaga kerja. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman. Kalau dipikir-pikir nih, mungkin teman-teman ada juga ya yang kerja di suatu perusahaan atau pabrik. Apa nih ya yang di perbedaan antara produk rata-rata dengan produk total? Ada nggak yang bisa jelasin sama saya nih atau dari pengalaman pribadinya nih? eh Apa nih perbedaan antara produk rata-rata dengan produk total? Ada nggak yang bisa jelasin sama saya? Ayo, oke. Ya, jawaban Mbak Ami ini benar banget, benar banget. Produk rata-rata itu adalah produk total dibagi jumlah tenaga kerja. Sedangkan produk total itu adalah produk keseluruhan. Atau bisa dikatakan produk total ini adalah target atau misalnya satu perusahaan kan dalam melakukan proses produksi ada dia target atau pencapaian yang harus dipekerjakan oleh pekerjanya atau tenaga kerja dalam proses produksi. Nah, produk total ini adalah target dari apa yang dilakukan, apa yang diminta oleh perusahaan. Nah, pasti dong produk total ini terkadang tidak sama dengan yang namanya produk rata-rata. Pasti tenaga kerja itu kan ada yang bisa dia memperkerjakan, misalnya bisa melakukan proses produksi sebanyak 50 satu hari, padahal yang diminta padahal target perusahaan itu harus 100 seperti itu. Nah, jadi itulah yang dengan hal itu kita bisa suatu perusahaan ya bisa mengetahui melalui produk total rata-rata tenaga kerja ini dengan mengetahui dengan produk total dibagi dengan tenaga kerja. Nah, dari situ perusahaan itu bisa mengekspektasikan atau memasang target atau dapat mengetahui berapa sih sebenarnya jumlah produksi yang diproduksi oleh perusahaan dari hari ke hari. Kalau rata-rata biasanya bisa dihitung per hari, per minggu atau per minggu. Kalau produk total biasanya dihitung per tutup buku. Hmm, aku kurang tahu juga ya. Produk total biasanya dihitung per tutup buku. Oke, bisa juga, benar-benar banget. Produk total itu bisa juga dihitung per tutup buku. Artinya di situ dia dapat menjelaskan berapa sih eh, jumlah proses produksi atau rata-rata yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya tutup bukunya itu dalam 1 tahun sekali. Nah, produk totalnya itu didasarkan dari berapa jumlah rata-rata produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Misalnya benar-benar banget Mas Eko Widodo. Oke, sampai sejauh ini oke ya. Nggak apa-apa Mbak Susilawati. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, di dalam biaya-biaya jangka pendek,
Ada juga disebut dengan biaya tetap total atau TFC. Adalah biaya-biaya yang tidak berubah karena perubahan output. Mas Eko bilang gini, oh iya katanya ada yang mau presentasi Bu malam ini. Oke boleh, ntar ya habis dulu kita modul 4 ini, baru ntar saya, tapi kayaknya orangnya nggak datang deh menurut saya, yang mau presentasi di malam ini. Datang nggak ya orangnya ya? Oh iya udah datang, sabar ya Mas. Ditunggu persiapannya. Jadi gini teman-teman, eh saya ceritanya sekarang nggak ya? Ntar aja kali ya. Selesai saya ngasih tahu mengenai modul 4, baru saya kasih tahu siapa yang mau presentasi malam ini. Terus bagaimana tugasnya. Oh, Mbak Mbak apa tadi? Mbak Ami bertanya seperti ini. Bu, saya mau tanya, untuk L, mana nih? Mau tanya, untuk L itu kuantitas produksi ya? Enggak dong. Sebentar ya, saya kembalikan ke rumus sebelumnya. L itu adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi. Jadi, di dalam produk rata-rata, kan yang namanya produk total harus digunakan tenaga kerja dong. Karena kenapa kita memilih tenaga kerja? Karena tenaga kerja itu adalah orang yang paling penting dalam proses produksi. Benar nggak sih? Suatu perusahaan kan nggak mungkin melakukan yang namanya proses produksi tanpa tenaga kerja. Nah, faktor produksi yang paling penting adalah tenaga kerja. Jadi, untuk menghasilkan produk rata-rata, maka suatu produk tadi harus dibagikan dengan berapa jumlah pekerja yang yang memproduksi barang tersebut. Nah, jadi istilahnya saya katakan tadi itu namanya target. Misalnya satu perusahaan 50 orang, 50 totalnya. Jadi dibagi dengan misalnya jumlah pekerja yang dia pekerjakan 5 orang. Nah, produk rata-ratanya itu adalah 10, seperti itu, Mbak. Iya, L jumlah tenaga kerja ya. Oke, ntar ya. eh, yang presentasinya ntar di akhir dulu. Saya bakal minta yang presentasi, tapi kita bahas dulu ya modul 4 ini. Karena menurut saya modul 4 ini menjelaskan mengenai ekonomi mikro di perusahaannya tersebut. Kemarin kita kan sudah belajar tentang konsumennya, yang ini lebih kepada perusahaannya. Jadi ini merupakan bagian yang paling penting dalam ekonomi mikro. Sebentar ya, sabar ya yang mau ngedengar presentasi. Nah, dan ada juga bagian dari biaya-biaya jangka pendek, yaitu biaya tetap total atau TFC. Biaya tetap total adalah, sabar ya Mbak Juwita, biaya-biaya yang tidak berubah karena perubahan output. Nah, biaya tetap total ini adalah biaya yang memang sudah direncanakan atau sudah diwajibkan oleh perusahaan dalam melakukan dia pembayaran. Jadi, ini adalah biaya yang paling penting dalam proses produksi. Contohnya itu pembayaran sewa, benar banget. Jadi, ini biaya yang paling penting banget dan tidak akan pernah berubah. Dan kalau biaya tetap total ini atau salah satu dari bagian biaya tetap total ini tidak ada atau berkurang, maka tidak akan bisa tidak bisa
berlangsung dengan lancar lah proses produksi itu. Contoh dari biaya tetap total yaitu pembayaran sewa, terus penyusutan gedung, dan